Lebih dari 3 pekan pasca bencana, Aceh Tamiang masih gelap gulita. Hingga kini, pasokan listrik di Aceh Tamiang belum normal. Pada Kamis malam, sejumlah wilayah di Aceh Tamiang belum teraliri listrik. Kondisi jalan gelap dan hanya diterangi cahaya lampu kendaraan yang melintas. Warga mengandalkan lilin dan genset sebagai penerangan untuk beraktivitas. Tiga pekan berlalu pasca banjir bandang, warga desa Rumuh Rayek, Aceh Utara masih harus bertahan dalam kegelapan. Aktivitas warga terganggu, terutama untuk penerangan, komunikasi, dan menyalakan pompa air. Hingga Kamis malam, listrik di sejumlah titik di Aceh Tamiang juga masih padam. Warga masih mengandalkan genset untuk penerangan di malam hari. Warga mengaku listrik sempat menyala selama 2 malam sebelum kembali padam. Kondisi listrik di sini sebagian masih mati, Bang. Tapi sebagiannya? Sebagian juga ada yang hidup. Udah yang hidup. Ini berapa lama kita sudah mati, Bang, tempat kita, Bang? Dari sebelum banjir udah mati. Tanggal 26 ya? Itulah. Pernah hidup nggak listriknya atau belum pernah sama sekali? Pernah 2 malam. Pernah 2 malam hidup. Oh, 2 malam. Ini mati lagi. Dalam rapat kabinet 15 Desember lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, saat ini upaya pemulihan listrik di wilayah Aceh tengah memprioritaskan pemulihan gardu induk yang sudah terpasang 90%. Bahlil menargetkan kondisi seluruh gardu bisa pulih pada pekan ini. Bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Akses jalan yang terbatas dan kondisi infrastruktur yang belum pulih menjadi kendala perbaikan listrik di wilayah Aceh. PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah terkait pembersihan akses dan perbaikan infrastruktur. Kami sedang berusaha keras ya, karena memang cuaca dan kondisi tanah yang masih belum stabil gitu ya. Ada beberapa yang sudah kita dirikan tiangnya, kemudian mengalami longsor lagi. Nah ini kendala-kendala di lapangan seperti itu. Sambil menunggu perbaikan, PLN mengirimkan genset ke wilayah-wilayah yang masih padam listrik. PLN mendapat dukungan dari Pertamina berupa pengiriman BBM untuk bahan bakar genset. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Utara, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV, Zikri Maulana. Zikri, seperti apa kondisi malam hari di Aceh Utara? Apakah listrik di sana masih padam seluruhnya atau hanya sebagian? Ya, Valen, memang untuk kondisi kelistrikan, terutama di Kabupaten Aceh Utara sendiri memang belum seluruhnya normal, begitu Valen. Ada sejumlah kecamatan yang masih terdampak pemadaman listrik, terutama di kawasan yang terdampak parah banjir itu ada Kecamatan Langkahan, Kecamatan Sawang, Kecamatan Baktia, dan Kecamatan Tanah Luas. Memang ini masih ada banyak perbaikan dari pihak PLN, termasuk juga akses untuk memasuki alat berat seperti kren, karena kan banyak di kawasan tersebut tiang listrik yang tumbang, sehingga hingga saat ini proses pengerjaan untuk listrik segera normal terus dilakukan. Seperti di Kecamatan Langkahan sendiri, memang kondisi warga sendiri yang tinggal di tenda pengungsian yang dibangun secara mandiri memang ini sangat memprihatinkan. Mereka serba kekurangan, bahkan air bersih pun sangat kesulitan. Dan masyarakat pun sebelumnya sempat meminta agar di daerah tersebut disediakan genset atau mesin listrik agar segala aktivitas bisa dilakukan oleh masyarakat. Untuk sementara ini memang sebagai penerangan di lokasi tersebut, para pengungsi utamanya melakukan hanya dengan penerangan lilin, begitu. Tidak hanya di Aceh Utara sendiri, bahkan dampak pemadaman juga masih terjadi di Kabupaten Aceh Timur dan juga di Kabupaten Aceh Tamiang.
dan bahkan sebagian warga di Kabupaten Aceh Tamiang ini terpaksa harus ke Kota Langsa yang jaraknya sekitar 30 hingga 40 menit untuk mengisi daya handphone mereka ataupun beraktivitas lainnya. Begitu, Valen. Lalu upaya perbaikannya seperti apa sekarang? Progres dalam pembenahan tiang listrik mungkin apakah juga terpantau di sana masih berjalan, Zikri? Ya, memang hingga hari ini proses pengerjaan, perbaikan tiang listrik yang tumbang dan segala proses terkait kelistrikan memang terus dilakukan, terus diusahakan oleh pihak PLN. Dan hingga hari ini memang segala pengerjaan terus dilakukan, bahkan pekerja juga di BKU kan dari luar Provinsi Aceh termasuk Sumatera dan juga Pulau Jawa. Ini mereka terus berusaha semaksimal mungkin agar kelistrikan di Provinsi Aceh berangsur pulih seperti biasanya. Memang hingga saat ini masih banyak kesulitan yang terutama akses jalur untuk menuju ke lokasi titik tumbangnya tiang listrik memang masih terkendala, begitu Valen. Dikarenakan pihak PLN harus membawa alat berat dan juga kren untuk pemasangan tower ataupun tiang listrik yang tumbang, Valen. Oke, dengan terbatasnya aliran listrik ini yang masih terjadi di sebagian besar wilayah Aceh, lantas kalau ada warga yang ingin membersihkan rumahnya dari sisa lumpur untuk kebutuhan air bersih yang mesin pompa masih mati karena listrik belum teraliri, ini bagaimana, Zikri? Iya, memang Valen hingga saat ini memang itu menjadi sebuah kesulitan yang dialami oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang rumahnya masih terendam lumpur. Memang Valen, bahkan sebagian masyarakat terpaksa harus menggunakan mesin genset untuk bisa menggunakan mesin pompa air membersihkan rumah mereka. Bahkan sebagian rumah masyarakat warga yang terdampak banjir hingga hari ini memang masih belum dibersihkan. Memang proses ini sangat berlangsung lama, Valen, mengingat memang kondisi kelistrikan di Aceh hingga hari ini belum normal 100%, Valen. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Zikri Maulana langsung dari Aceh Utara, Provinsi Aceh.